Kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu ini ketika kami mau belajar dari firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu yang paling baik buat kami. Kami sadar bahwa seringkali kami terganggu oleh banyak hal. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengarahkan seluruh perhatian kami hanya kepada pemberitaan ini. Terima kasih banyak ya Bapa, jauhkan iblis penggoda pencobaan. Kami rindu pada firman-Mu Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah meneladani Yesus dalam ajaran dan tindakan. Pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada sebuah tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Ada sukacita kok. Saya rasa saudara terlalu dingin. Semoga saudara mulai hangat sedikit ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah dalam pembacaan ini adalah sebuah kisah yang terjadi setelah Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Tuhan Yesus memilih murid-muridnya ini pasti kemudian mereka harus diajarkan untuk sesuatu. Tadi nats pembimbing diarahkan, siapa percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, karena aku pergi kepada Bapa. Ini murid-murid mesti diajar untuk itu, supaya ketika mereka sendiri nanti mereka bisa melakukan sesuatu. Saudara-saudara, berita tentang pengajaran dan kuasa Tuhan yang menyembuhkan itu tersebar cukup luas. Berita itu sampai kepada banyak orang. Waktu itu kan belum ada koran, televisi, media sosial lainnya. Tapi berita itu tersebar dengan sangat kuat. Itu membuat banyak orang datang kepada Tuhan. Rupa-rupanya berita itu bukan sekedar berita biasa, tetapi sekaligus berita yang menarik orang datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pembacaan tadi memberikan beberapa isyarat yang menarik untuk kita lihat betapa kuatnya berita itu sehingga banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat tempat dan orang-orangnya, tercatat kira-kira begini saudara. Ada murid-murid Tuhan Yesus di situ. Sejumlah besar murid-murid Tuhan Yesus ini kan pertanyaan pentingnya adalah Tuhan pilih murid-murid itu untuk apa? Paling tidak ada dua jawaban besar di sini, yaitu bahwa murid-murid itu Tuhan pilih untuk menjadi utusan-utusan, untuk menjadi rasul. Mereka akan diutus untuk menyampaikan lebih lagi dari apa yang dilihat oleh banyak orang. Atau yang kedua saudara-saudara, murid-murid itu dipilih untuk menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus, yang menyertai Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Dalam pekerjaan pelayanan kira-kira 3 tahun, murid-murid ini yang mendampingi dan menyertai. Sekali lagi, karena mereka akan diutus.
Karena mereka itu yang menyertai Tuhan Yesus. Saya kira ada hubungannya di sini. Mereka yang akan diutus harus melihat, harus meneladani, harus percaya, dan harus melakukan sejumlah hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kedua, saudara-saudara, ada banyak orang lain. Ada banyak orang lain dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem. Nah, ini keterangan yang menarik, saudara. Karena orang banyak yang datang dari Yudea dan Yerusalem, itu menunjukkan bahwa mereka datang dari jarak tempuh yang cukup jauh. Puluhan kilometer dari Yerusalem ke Galilea. Berita yang sampai kepada mereka, itu berita yang sungguh-sungguh kuat sehingga mereka berani jalan cukup jauh. Saya kira kalau kita sebut puluhan kilometer itu ada di Oesau, dan saya ajak kita untuk pergi ke Oesau, saudara pasti akan bertanya banyak, Pak Pendeta kita pergi Oesau bikin apa? Jagong kok Pak. Kalau kita mulai tanya dan jagong itu susah. Karena ini mereka datang dari pusat pergi ke tempat yang dilihat ya lebih kecil. Tapi mereka mau pergi ke sana dan orang banyak pergi ke sana. Saudara-saudara, itu yang kedua. Di Yerusalem ada banyak guru-guru terkenal. Guru-guru terkenal, guru-guru yang punya nama besar sudah ada di Yerusalem. Mereka juga adalah guru-guru yang terhormat, ada di Yerusalem. Tapi orang-orang banyak ini pergi kepada Yesus. Ini kan sesuatu yang bagi saya ada hal yang sangat serius di situ. Yang lebih penting bahkan mereka pikir dari kenyataan-kenyataan yang sebenarnya bisa mereka dapatkan di Yerusalem atau di tempat di mana mereka ada. Yang ketiga, ada juga yang datang dari pantai Tirus dan Sidon. Yang datang dari pantai Tirus dan Sidon ini menarik, saudara, karena Tirus dan Sidon itu berbatasan dengan Kanaan. Kalau itu berbatasan dengan Kanaan, maka pengaruh-pengaruh penyembahan di daerah-daerah Kanaan sesungguhnya dapat mempengaruhi orang-orang seperti ini. Sehingga mereka percaya pun tidak akan terlalu percaya, atau tidak percaya pun tidak akan terlalu tidak percaya. Mereka abu-abu saja. Biasanya kalau kita hidup di daerah-daerah perbatasan tuh ya kira-kira begitu. Kalau kita hidup di daerah perbatasan misalnya Soe dengan manalah begitu. Kalau kebijakan di sebelah dianggap memberatkan kita, ya kita lebih baik jadi warga di sebelah. Kalau nanti yang di sebelah itu memberatkan kita, kita kembali lagi. Orang hidup di perbatasan itu dia lihat-lihat. Itu kayak biasa orang bikin status bilang, anak-anak muda dong bilang begini. Kalau mau masuk, masuk. Mau keluar, keluar. Jangan berdiri di pintu kau halangi orang lain masuk. Nah, ini dia ada bimbang-bimbang ini. Menyangkut kepercayaan, mereka ada di batas Kanaan. Harusnya pengaruh itu cukup kuat untuk mereka tidak usah pergi cari Yesus. Jalan sampai puluhan kilometer untuk apa? Atau yang kedua, saudara-saudara, orang-orang yang tinggal di Sidon dan di Tirus itu, mayoritas mereka adalah pengusaha-pengusaha. Di daerah-daerah itu, pengusaha banyak sekali. Itu berarti bahwa yang datang juga itu mayoritas adalah orang-orang pengusaha yang sangat bersedia untuk meninggalkan usaha mereka, pergi untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya kira ini catatan-catatan yang penting bagi kita. Kita melihat dalam pertanyaan yang saya kira sama-sama kita paham. Tujuan apa mereka datang kepada Tuhan? Ada tujuan apa mereka pergi ke situ? Saya kira kalau hanya sekedar pergi untuk menonton terlalu jauh lah itu perjalanan. Lalu apa sesungguhnya tujuan mereka? Tujuan mereka adalah mereka mau pergi untuk sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi mereka. Mereka mau dengar langsung. Mereka mau dengar langsung. Mereka tidak mau dengar dari apa yang orang lain katakan. Mereka mesti mendengar langsung dan melihat langsung. Itu tujuan pertama. Dan tujuan kedua, saudara-saudara, adalah mereka pergi kepada Tuhan supaya mereka disembuhkan. Kan ada orang yang sakit.
mereka bawa pergi ke sana. Selain mendengarkan ajaran itu, mereka mau supaya mereka disembuhkan. Lalu bagaimana cara Yesus berhadapan dengan mereka? Bagaimana cara Yesus menyambut mereka? Atau paling tidak, apa yang Tuhan Yesus kerjakan ketika mereka ada di situ? Jawabnya adalah, pertama, dia memberitakan Injil. Sekali lagi saya katakan kepada kita, Injil itu berita pembebasan. Dan sekarang Tuhan menyatakan itu kepada banyak orang, termasuk kepada mereka yang ada di dataran itu. Tuhan Yesus menyatakan berita Injil, berita pembebasan bagi mereka. Kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tentunya mereka yang sakit itu Tuhan Yesus sembuhkan. Mereka mengalami dua sakit dikelompokkan. Ada yang sakit fisik, ada yang jiwanya sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang sakit badan mereka Tuhan sembuhkan. Mereka yang kerasukan roh jahat itu Tuhan sembuhkan. Sudah dua ini. Dia memberitakan Injil. Berita pembebasan itu bukan sebuah kata-kata kosong. Tapi sekarang Tuhan melakukan itu. Yaitu menyembuhkan mereka. Apa yang diberitakan kemudian sejalan dengan apa yang dilakukan. Kalau kita sebut dalam tema ini yang kita sebut dengan nama keteladanan. Yang diucapkan itu sekaligus juga itu yang dilakukan. Ketiga, saudara, dia memberitakan tentang kerajaan sorga. Memberitakan Injil, menyembuhkan, sesengaja pisah. Dia memberitakan tentang kerajaan sorga. Setiap kali bicara tentang kerajaan sorga di dalam Alkitab, dia mengerucut kepada dua hal. Yesus itulah yang disebut sebagai kerajaan sorga. Dan kalau kita bicara yang kedua tentang kerajaan sorga itu adalah keberadaan situasi di mana kuasa Tuhan benar-benar memerintah di situ. Dan kalau Tuhan memerintah di situ, kan ini kerajaan, maka pasti ada kebahagiaan di situ. Pasti kedamaian itu ada. Pasti keberpihakan dan kepedulian kepada orang-orang itu ada. Kenapa? Ini ada dalam sebuah suasana kerajaan yang dipimpin langsung oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan kualitas kehidupan di mana kerajaan sorga itu ada. Itu sebuah kualitas yang terlalu ajaib, terlalu luar biasa. Dan mestinya orang-orang tinggal di situ. Saya bayangkan banyak orang yang datang dari berbagai daerah. Mereka tidak akan pernah merasa pergi dalam kesia-siaan. Mereka jauh-jauh pergi ke sana dan ketika menikmati berita Injil, penyembuhan dan kerajaan sorga, mereka betah di sana. Mereka tinggal di sana. Saya membayangkan saudara, ini tantangan sekaligus bagi murid-murid, termasuk juga kami yang akan memberitakan. Dan saudara-saudara semua yang belajar melalui tema ini, yaitu meneladani pengajaran dan sekaligus juga tindakan Tuhan Yesus itu. Nah, mari saudara-saudara, dalam catatan-catatan yang sudah saya sebutkan, mari kita renungkan tema ini, apa sesungguhnya yang dimaksudkan buat kita, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kita harus menjadikan tema ini, harapannya adalah waktu kita sudah merayakan Natal, kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sekarang apa yang Tuhan kerjakan itu yang mau kita kerjakan. Teladan itu kan kebaikan yang mau ditiru, yang mau dilaksanakan, yang mau dilanjutkan oleh orang-orang yang berkaca kepada tokoh tertentu, yang belajar pada tokoh tertentu, yang percaya pada tokoh tertentu. Dan karena itu hari ini kita mau belajar dan meneladani apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Harapannya adalah pulang dari sini yang Tuhan Yesus kerjakan itulah yang kita kerjakan. Barang siapa percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Karena aku pergi kepada Bapa. Dia pergi kepada Bapa, tinggal kita ini yang kita mau kerja sudah. Seperti apa yang Tuhan mau. Saya catat 1-2 hal untuk kita renungkan. Ini sebagai bagian untuk kita meneladani. Pertama, saudara-saudara,
Catatan tentang keteladanan ini saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus itu siap dalam keadaan apapun dan dimanapun. Itu teladan pertama. Dia siap dalam keadaan apapun dan dimanapun. Omong keadaan apapun ini kan tidak semua keadaan itu kita rasa baik bagi kita. Keadaan-keadaan yang baik itu kita siap terima. Keadaan-keadaan tidak baik itu kita sulit untuk terima. Tempat-tempat yang baik itu kita mau. Tempat-tempat yang tidak baik itu atau dalam pandangan manusia agak turun itu kita seringkali tidak mau. Saya dalam pengambilan untuk pemuda dan remaja hari Jumat, saya bilang begini, kita ini punya mental tunjuk orang ini disesuaikan pada keadaan. Kalau diminta untuk jadi majelis, diminta untuk jadi pengurus, nanti dia bilang, kenapa harus saya? Kenapa harus? Dia saja, kenapa mesti? Kalau diminta untuk yang begitu tuh kita bertanya berulang-ulang, kenapa harus saya? Tapi coba kalau hal-hal baik. Saudara akan menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur. Siapa yang berani bilang, aduh kenapa mesti saya? Saya perasaan dengan RT dong, kenapa mesti saya? Kalau yang baik itu kita bilang, itu saya sudah. Tapi kalau yang kita rasa ini beban, ini kita tidak mau. Saudara akan menjadi orang terkaya di Indonesia. Siapa yang berani bilang, aduh kenapa mesti saya ya, aduh saya rasa saya muka ini bukan muka orang kaya. Siapa berani bilang begitu? Yang nona-nona kamu akan menjadi wanita tercantik sesemau. Siapa yang berani bilang kenapa harus saya? Saya perasaan dan putri Indonesia. Kalau yang kita rasa baik itu kita pungkap ingin terima itu terlalu tinggi lah. Tapi kalau kita rasa ini apalagi harus kasih keluar tenaga lagi. Ini kerja sosial lagi. Tuhan Yesus siap. Keadaan seperti apapun dan dimanapun. Keadaan seperti apapun dan dimanapun. Lalu kita tinggal arahkan. Keadaan seperti apapun dan dimanapun. Itu berarti yang baik. Yang 3 hal yang Tuhan kerjakan tadi. Beritakan Injil, menyembuhkan, dan sekaligus menyatakan kerajaan Allah. Harus terjadi dimanapun. Kalau kita betul-betul mau meneladani Tuhan. Jangan di dalam gereja kita beritakan Injil. Di luar gereja jangan. Jangan kita di dalam gereja kata-kata kita menyembuhkan. Di luar gereja kita pun kata-kata menyakitkan dan melukai. Menghancurkan. Dan jangan dalam gereja kita penuh kasih. Di luar itu kita baru rambut don tas siram. Gitu. Ini kalau kita mau teladan dari Yesus. Hal pertama. Hal kedua saudara-saudara. Tuhan Yesus yang kita mau belajar dari dia. Kita mau teladani dia. Dia menerima siapapun. Dia menerima siapapun. Orang dalam status yang tinggi. Status sosial. Maupun dalam status sosial yang rendah. Orang-orang yang dekat dengan dia, dia terima. Orang-orang yang jauh dari dia pun dia terima. Digambarkan dengan baik dalam teks tadi. Murid-murid digambarkan sebagai orang-orang yang paling dekat dengan dia. Dia terima. Orang-orang dari berbagai tempat yang dari Yerusalem, dari mana-mana datang, dia terima. Dia terima. Para pengusaha dia terima. Nelayan-nelayan kecil itu juga dia terima. Orang sehat dia terima. Orang sakit dia terima. Dia tidak pernah pilih-pilih kasih. Ini menjadi sebuah catatan yang penting bagi orang-orang yang meneladani Tuhan Yesus. Saya berefleksi terus-menerus sebagai seorang pendeta. Karena kadang-kadang kami ini juga suka pilih-pilih orang kalau melayani itu. Saya. Kalau yang
kita rasa dia penampilan bagus, dia kaya itu kita kesenangi. Itu kadang-kadang kita pergi itu dia belum omong kita yang omong kembali dia. Doa bisa kok. Doa untuk usaha kok, doa untuk istri, anak-anak, untuk sukses itu kita doa mati pun. Tapi coba ketemu yang biasa-biasa itu kita bilang, tutup mata kau berdoa. Mati juga itu Tuhan berkenan atasnya. Kadang-kadang ini saya juga berefleksi kira-kira begitu. Terima siapapun. Dalam keadaan seperti apapun. Atau orang yang punya kedekatan dengan kita. Atau yang tidak dekat dengan kita. Orang-orang yang melayani Tuhan. Mesti sadar betul. Kita bukan saja menjadi pelayan bagi orang-orang yang suka kita. Tapi kita juga menjadi pelayan bagi orang-orang yang mungkin tidak suka sama kita. Kita melayani orang-orang yang mungkin menerima kita dengan baik. Tapi bisa saja kita melayani orang-orang yang tidak menerima kita dengan baik. Ya, pelayan dong mesti begitu sudah. Pelayan baik kami yang memberitakan Injil, memberitakan firman. Baik ini majelis jemaat, baik semua yang melayani di sini, koster yang urus ini barang dan semua. Kita melayani ini kan untuk Tuhan melalui ini orang-orang yang ada. Kalau kita mau meneladani Tuhan. Ketiga saudara, melayani Tuhan Yesus itu dalam konteks pembacaan tadi. Kalau kita mau teladani, Tuhan melayani soal-soal jasmani dan soal-soal rohani. Yang sakit dia sembuhkan. Tapi berita Injil juga dia sampaikan. Dua hal yang berimbang betul-betul. Supaya kemudian ketika seseorang sukses, dia sukses dua-dua. Jasmani juga dia sukses, yang rohani juga dia sukses. Ada orang kalau dia hanya menegaskan kepada kesuksesan yang jasmania, yang dilihat, yang bisa diraba, yang bisa disentuh semuanya. Tetapi kalau dia tidak sukses secara rohani, spiritualitasnya kosong, dia akan mencari penyembuh batin itu, kekosongan pada batin. Ada sejumlah orang, para artis dan para pesohor di dunia Indonesia misalnya, sudah cukup kaya, lebih ganteng, cantik sudah. Tapi mereka mengalami kekosongan di dalam diri yang kemudian karena tidak terisi itu, dan sekira kekosongan itu ruang yang Tuhan punya. Kalau tidak terisi, maka mereka pasti cari sabu-sabu lah, hal-hal yang akan mengisi mereka dalam kekosongan. Jadi dua-dua ini mesti jalan. Saya pernah bilang pada saudara, kesuksesan itu ada dua. Satu kesuksesan yang tampak. Kesuksesan yang tampak itu misalnya itu hari miskin sekarang kaya. Itu hari tidak ada rumah sekarang rumah lantai 3, 4. Itu hari tidak ada pengikut sekarang pengikut banyak. Itu hari jalan kaki sekarang sudah naik oto, Grab. Nah kita anggap itu sukses. Tetapi kesuksesan yang kedua itu ada kesuksesan spiritual, kesuksesan batinia, di mana di sini ini ada kejujuran. Orang lain kita tipu semua, tapi kita buat ini ada jujur. Di sini ada pengakuan dosa. Kita ini kan tidak bisa mengaku dosa di hadapan umum, paling dosa-dosa yang jamara teh hari betalau marah, paling begitu. Tapi yang lebih spesifik kita tidak berani. Di sini. Ketiga di sini ini adalah tempat di mana kita melawan godaan demi godaan. Tapi mari kita jujur, waktu, tenaga, uang lebih banyak kita pakai untuk kesuksesan yang mana? Yang tampak atau yang tidak tampak, yang spiritual. Kalau saya jujur, kita terlalu menaruh perhatian kepada kesuksesan yang tampak, yang sebenarnya bisa direkayasa. Seolah-olah panggilan dari kesuksesan yang tampak itu panggilannya lebih kuat, sampai panggilan dari kesuksesan batinia itu tidak terdengar sama sekali.
Orang mengabdikan dirinya terlalu banyak tanpa keseimbangan antara kesuksesan tampak dengan kesuksesan spiritualnya. Keempat, Tuhan Yesus yang kita belajar daripadanya, dia tidak pernah menebar kebencian. Tidak. Saya periksa saudara-saudara kecaman-kecaman Tuhan Yesus terhadap para ahli Taurat. Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang yang tidak baik. Tapi Tuhan Yesus tidak menebar kebencian. Tuhan Yesus lagi marah terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Tuhan Yesus marah terhadap hal-hal yang mestinya mereka bisa lakukan, tapi mereka tidak lakukan. Sifat-sifat seperti itulah yang membuat Tuhan Yesus marah kepada mereka. Tetapi Tuhan Yesus tidak sementara menebar kebencian dan menginginkan kehancuran mereka. Tuhan tidak. Orang-orang Kristen yang mau belajar daripada Tuhan Yesus mestinya adalah orang-orang Kristen yang kira-kira seperti ini. Tidak menebar kebencian tapi perdamaian. Dia bisa menegur kesalahan seperti apapun tetapi tidak dalam kebencian. Kadang-kadang orang bisa benci orang tapi dia balut baik-baik di dalam kritik. Dan dia bilang ini kritik, ini membangun. Ya, kritik membangun itu yang dia omong orang ini sampai mau mati pun itu membangun karmana. Itu kritik injak dia pun nama, bukan kritik membangun. Kritik membangun itu dia punya etika. Tuhan Yesus ajar kita etika tentang orang buat salah. Dia kasih tahu, kalau ada saudaramu buat salah, nah panggil dia, kau omong 4 mata. Bosan 2 om dulu. Nanti kalau dia tidak mau dengar, nah panggil tambah 1-2 orang untuk omong lagi. Dan diharapkan itu 2 orang itu 2 orang yang bijak. Jangan sampai dia sementara mabok sopi baru kita panggil, datang ke nasihat amin andon teh. Oh itu tidak. Nanti kalau dia tidak dengar, bawa dia ke sidang jemaat. Kenapa pakai kata jemaat? Supaya cara-cara yang kita pakai itu cara-cara bergereja, cara-cara berjemaat. Nanti kalau dia tidak dengar baru disebutkan, anggaplah dia sebagai orang berdosa, orang yang tidak mengenal Tuhan, anggaplah dia sebagai pemungut cukai. Ini sekaligus sebuah tantangan yang Tuhan sampaikan. Kalau kamu berhadapan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang pemungut cukai, kalau kamu berhadapan dengan orang yang tidak mengenal Allah, orang berdosa, apa yang kamu lakukan? Itu kan tantangannya. Tuhan Yesus ingin mengarahkan supaya mereka sadar berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Kamu mesti berdoa kepada Tuhan, menunggu cara Tuhan dan waktu Tuhan terbaik untuk dia menjadi baik tanpa kebencian. Tuhan Yesus yang baik itu tidak pernah menebar kebencian. Karena itu saudara-saudara, lebih baik kita ikut lagu tempo dulu sah. Benci, benar-benar cinta. Dan kita ini kalau benci ini kita lihat orang pemuka juga tidak bisa. Nah itu Tuhan Yesus tidak menebar kebencian. Terakhir saudara, kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Dia menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Di mana dia ada, tanda-tanda kerajaan Allah itu dinyatakan. Bahagia, kedamaian, keberpihakan. Ini kebahagiaan itu dinyatakan di situ. Damai itu dinyatakan. Keberpihakan itu dinyatakan. Tidak dengan kata-kata. Saudara bayangkan kalau ada satu orang di banyak tempat dan tanda-tanda ini dinyatakan. Betapa indahnya suasana itu. Bayangkan kalau dari satu orang itu kemudian menjadi 12 orang rasul itu. Dan 12 orang rasul itu ada di 12 tempat yang berbeda. Tanda kerajaan itu terjadi. Dari 12 orang itu kemudian 3.000 orang. 3.000 orang itu kemudian ada di 3.000 tempat yang berbeda. 3.000 orang itu kemudian jadi 5.000 orang.
5.000 orang itu ada di 5.000 tempat yang berbeda. Dan dari 5.000 itu semua bangsa di dunia kemudian kenal Tuhan ini. Dan semua orang yang mengaku percaya, kenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan ada di sejumlah tempat yang berbeda. Mulai dari rumah, tempat usaha, tempat di mana berjumpa dengan online sebagainya. Lantas kita menyatakan tadi kedamaian, kebahagiaan dan keberpihakan kita. Dunia ini hebat. Mestinya kita berani katakan dunia hebat ini karena ada orang-orang Kristen di situ. Karena dia di mana orang Kristen berada, tanda-tanda kerajaan sorga itu ada di situ. Mestinya begitu. Tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Tidak mudah kalau kita berharap pada kekuatan kita. Dia menjadi baik kalau kita terus berharap pada Tuhan untuk hal-hal ini. Belajarlah sesuatu dari Tuhan. Karena itu saya tutup khotbah ini dengan sebuah pertanyaan reflektif saja. Adakah sesuatu dari Tuhan yang sementara kita teladani? Masing-masing orang bisa menjawab secara pribadi. Adakah sesuatu dari Tuhan yang kita betul-betul teladani sampai hari ini? Atau jangan-jangan kita percaya Tuhan tapi kita tidak pernah teladani apa-apa dari Tuhan. Karena kita pun kalimat kunci satu tuh yang adalah begini, itu Tuhan Pak, ini manusia Pak, mau tahan berapa lama Pak? Nah kalau kita sudah sampai di sini nih yang biasa susah, renungkanlah. Adakah dari Tuhan yang sementara kita teladani? Atau kalau mungkin tidak ada, mungkinkah saudara ambil komitmen hari ini, saya perlu teladani satu dari Tuhan. Kenalah Tuhan dengan seluruh yang baik dari Tuhan itu dan pastikan bahwa kita mau meneladani sesuatu daripadanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di sorga, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Kami belajar sesuatu, tetapi kami ditolong untuk harus mengenal lebih duluan siapa Tuhan. Baru kami meneladaninya. Jangan-jangan kami percaya tapi kami tidak mengenal Engkau. Sehingga kami salah meneladani. Tolong kami supaya firman ini akan menjadi kekuatan baru yang mendorong kami. Dia sekaligus menjadi pelita dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau ajaib buat kami. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.